Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adi Nugroho dari Teknik Listrik 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang PKL saya selama 2 bulan di PT Jarwin Felicity Otapea. Yang kali ini saya akan bawakan yaitu judulnya yaitu pemasangan panel surya pada rumah pompa Pulau Mas dengan sistem off-grid. Nah, yang saya jelaskan panel surya sistem off-grid ini yaitu pembangkit listrik yang hanya menggunakan energi matahari sebagai sumber energi listrik utama. Nah, pada sistem off-grid ini itu secara singkatnya yaitu pada panel surya dia masuk menggunakan menjadi arus DC. Arus DC itu masuk ke inverter, dari inverter dan juga ke solar charge control atau pengisi baterai. Kemudian masuk ke baterai. Dari baterai ini dihubung ke inverter dan inverter terhubung ke menjadi AC. Terus AC secara singkatnya seperti itu. Dari solar panel, jadi harus dalam sistem off-grid ini dia harus menggunakan baterai. Nah, rata-rata dalam baterai ini, dalam sistem off-grid ini dia hanya membackup si listrik PLN. Jadi hanya sebagai hemat energi kalau di tempat PKL saya. Dia sebagai sistem yang untuk hemat energi. Jadi ketika siang hari menggunakan solar panel, nah ketika malam harinya menggunakan baterai. Seperti itu. Prinsip kerja PLTS off-grid adalah beroperasi secara independen memanfaatkan seluruh komponen PLTS dengan terhubung jaringan listrik PLN tanpa atau terhubung dengan jaringan listrik PLN sehingga seluruh pasokan energi disediakan oleh sistem PLTS dari pagi sampai malam. Nah, jadi sampai malam pun masih bisa dalam sistem off-grid ini karena dia menggunakan baterai sebagai penyimpan cadangannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya cara pemasangan panel surya. Cara pemasangan panel surya yang pertama ada analisa lokasi pemasangan. Analisa lokasi pemasangan itu apa sih? Analisa lokasi pemasangan itu yaitu survei. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus survei dulu ke tempat lokasi yang ingin kita kerjakan proyeknya seperti apa, entah seperti apakah mataharinya arahnya kemana, kemudian bracketnya itu menggunakan besi, baja atau cor-coran. Nah, itu juga kita survei dan juga estetika pemasangannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada analisa sistem kelistrikan, yaitu di tegangan awalnya itu berapa ya, atau di lingkungan situ mataharinya sekitar seperti apa, seperti itu. Nah, analisa kelistrikannya itu untuk seperti outputnya ini kita mau gunain untuk apa sih, yaitu dalam sistem Pulau Mas ini kita hanya menggunakan untuk membackup wifi, telepon dan juga lampu depan. Nah, seperti itu. Kemudian ada analisa efisiensi dan estetika. Analisa efisiensi dan estetika itu yaitu pemasangan yang tidak sembarangan, jadi tidak asal, yaitu sesuai dengan keindahan dan juga sesuai operasional kerja kita. Seperti itu. Kemudian ada tahap pemasangan PLTS sistem off-grid. Tahap pemasangan sistem PLTS off-grid ini yang pertama kita masuk ke pemasangan rangka penyangga. Nah, seperti yang tadi saya bilang, setelah disurvei ternyata analisa di Pulau Mas itu menggunakan genting untuk sistem off-gridnya. Nah, di Pulau Mas ini hanya menggunakan 100 WP, jadi hanya menggunakan satu bracket saja. Apabila ini bisa juga ke samping. Apabila ingin backup banyak, misal 3 kW juga bisa di sini. Nah, karena kita hanya membutuhkan membackup wifi, telepon dan juga lampu. Nah, maka kita akan menggunakan seperti ini. Hanya menggunakan satu rangka penyangga. Kemudian ada pemasangan PV box, inverter dan KWH import. Nah, ini dari solar panelnya masuk ke sini ke input dari baterainya terlihat digital meter 10,23 itu dalam keadaan normal, dan di baterai ini sudah termasuk inverter di tempat PKL kami. Jadi di sini sudah masuk inverter, kemudian baterai, kemudian pengurangannya harus ke output. Nah, outputnya ini masih menggunakan sistem solar panel ini namanya ATS.
Nah, ATS ini, jadi dari sebelah kirinya ini masih terhubung dari arus PLN. Nah, di Pulau Mas ini, rangkaian ini kita hanya untuk membackup ketika listrik sedang mati. Jadi dia ketika listrik sedang mati, kan ini sudah masuk listrik PLN, ATS ini berfungsi sebagai otomatisasi untuk pindah ke arus DC. Arus DC ketika listrik mati. Ketika listrik mati, maka ATS ini pindah sendiri ke arus DC. Setelah pindah ke arus DC, maka yang digunakan yaitu si arus solar panel ini yang tadi kita pasang. Nah, seperti itu. Jadi untuk membackup WiFi, telepon, dan juga lampu. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh pemasangan solar panel pada koneksi model surya. Seperti itu. Kemudian rangkaian PLT sistem off grid 100 Pulau Mas. Nah, ini rangkaiannya. Yang tadi saya bilang ini 100 watt. Dia hanya menggunakan 100 watt yang sudah kita survei dan kemudian masuk ke inverter dan juga baterai, menyimpan di baterai. Nah, ketika sudah ini kan harus DC merah. Nah, kemudian sudah berubah menjadi arus AC kan. Nah, AC MCB 2 ampere. Kita memakai MCB. Nah, kemudian ATS-nya masuk ke keluaran PLN dan juga output AC karena udah diubah jadi inverter ya. Seperti itu PLN. Kemudian ada pengecekan arus DC input dengan mengecekkan pengeluaran dari solar panel yang langsung mengenai matahari dengan arus normal yang keluar 20 volt DC dengan menggunakan multimeter. Nah, pengecekan arus ini dihubungkan dengan matahari yang sedang panas atau terik karena terlihat arus masuknya berapa. Arus masuk yang yaitu menggunakan volt. Nah, pada Pulau Mas ini kita terdapat 20 volt DC dalam keadaan matahari terik. Kemudian ada pengecekan arus output. Pengecekan arus output ini menggunakan multimeter dengan menggunakan multimeter ke keluaran ATS dengan normal arus yang keluar adalah di atas rata-rata 220 volt. Di 220 volt ini yang tadi saya bilang ini kan dari arus PLN. Nah, ini keluarannya itu dari si solar panel. Nah, ini dalam keadaan terhubung ke si solar panel ini. Nah, dalam keadaan solar panel ini kan kita cek arusnya, kita analisa apakah masih rata-rata 220, ternyata masih kan 217,5. Nah, itu berarti dalam keadaan yang kita pasang itu normal, rangkaian kita pasang itu normal. Nah, seperti itu kira-kira pemasangan solar panel 100 watt untuk membackup WiFi, telepon, dan juga lampu di Pulau Mas. Nah, terima kasih. Seperti itu saja. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.